Perkenalkan, nama saya Lu Ariningsih dengan NIM 171410059, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas tentang Managing Investment in Informasi and Technology atau mengelola investasi dalam teknologi dan informasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang mengelola investasi dalam sistem dan teknologi. Informasi portofoli aplikasi akan mencakup berbagai investasi SI atau TI yang berbeda yang telah diidentifikasi sebagai perkembangan baru atau peningkatan signifikan pada sistem yang ada. Sebelum sumber daya ditugaskan dan pengembangan dimulai, beberapa langkah lain perlu diambil, termasuk menetapkan manfaat yang diharapkan dari investasi, membenarkan biaya sistem, perubahan teknologi, dan bisnis yang terlibat, dan mengalokasikan prioritas untuk pengembangan individu di seluruh portofolio. Beberapa masalah utama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan manajemen investasi SI atau TI. Yang pertama, membenarkan investasi dalam sistem informasi dan teknologi terkait menggunakan berbagai cara untuk menilai manfaat. Yang kedua, menentukan prioritas dengan mempertimbangkan kisaran manfaat ekonomi dan jenis bisnis lainnya ke dalam sumber daya dan faktor-faktor logis yang diutamakan. Yang ketiga, proses untuk mengelola realisasi manfaat yang diharapkan. Yang keempat, menilai risiko investasi berdasarkan karakteristik aplikasi dan pendekatan manajemen. Selanjutnya yaitu mengevaluasi investasi IS atau IT. Informasi dan sistem mendapat manfaat dan bagaimana mereka dapat dikuantifikasi untuk membantu dalam membenarkan investasi. Mereka mempertimbangkan 3 jenis aplikasi utama. Yang pertama, teknologi pengganti, menggantikan orang dengan ekonomi menjadi kekuatan pendorong utama untuk meningkatkan efisien. Yang kedua, komplementar, meningkatkan produktivitas organisasi dan efektivitas karyawan dengan memungkinkan pekerjaan dilakukan dengan cara baru. Yang ketiga, inovasi, mencapai keunggulan kompetitif dengan mengubah praktis perdagangan, menciptakan pasar baru, dan lain-lain. 5 teknik dasar untuk mengevaluasi manfaat. Yang pertama, analisis manfaat biaya tradisional yang memungkinkan peningkatan efisiensi dalam proses organisasi yang dihasilkan dari otomatisasi. Yang kedua, penghubungan nilai yang memperkirakan peningkatan kinerja bisnis, bukan hanya penghematan yang dilakukan dari peningkatan keterkaitan antara proses atau kegiatan. Yang ketiga, akselerasi nilai yang mempertimbangkan ketergantungan waktu dari manfaat dan biaya di departemen lain untuk perbaikan. Hal ini menyiratkan bahwa manfaat dapat terjadi di bagian lain dari bisnis, bukan hanya di mana sistem sebenarnya diterapkan. Yang keempat, restrukturisasi nilai yang mempertimbangkan produktivitas yang dihasilkan dari proses dan perubahan organisasi dan perubahan peran pekerjaan. Yang kelima, evaluasi inovasi, berupaya memperkirakan nilai bisnis baru atau praktis bisnis baru yang memanfaatkan IS atau IT. Selanjutnya yaitu aplikasi strategis. Fakta bahwa aplikasi dianggap strategis menyiratkan bahwa itu adalah bagian integral untuk mencapai aspek strategis bisnis masa depan. Jelas, penting untuk biaya investasi dan jika memungkinkan, menetapkan angka pada manfaat potensi bahwa jika yang terkait hanya rentan atau urutan besarnya, bukan perkiraan yang cocok untuk perhitungan arus kas diskon. Strategi yang paling tepat untuk bagian matriks ini adalah perencanaan pusat, di mana peluang dan ancaman SI atau TI dipertimbangkan bersama dengan masalah strategis bisnis. Oleh karena itu, suatu aplikasi akan mendapatkan keputusan go no go berdasarkan beberapa langsung terkait dengan tujuan bisnis atau strategi tertentu. Manfaat akan berasal dari
mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan mengaktifkan perubahan bisnis yang diperlukan bukan dari sistem saja. Masalah utama adalah apakah tim manajemen, kelompok pengarah, atau siapapun yang membuat keputusan seperti itu bersatu dan mendukung proyek dan bahwa organisasi mengapa investasi bermanfaat. Faktor penting adalah sumber daya tugas cukup untuk mencapai tujuan dalam skala waktu otomatis. Selanjutnya, aplikasi berpotensi tinggi. Inti dari proyek berpotensi besar adalah bahwa manfaatnya tidak diketahui dan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi manfaat yang tersedia dan bagaimana mereka dapat dicapai. Ini harus dibenarkan atas dasar sama dengan jenis R dan D lainnya, dan lebih disukai dari anggaran litbang umum daripada dana SI atau TI. Investasi SI atau TI harus dianggap sama objektif dan sama subjektif dengan investasi bisnis lainnya. Pendekatan portofoli memungkinkan keseimbangan bervariasi sesuai dengan kontribusi yang diharapkan diperlukan. Selanjutnya yaitu mengatur prioritas untuk aplikasi. Prioritas perlu ditetapkan dalam jangka pendek untuk memungkinkan penggunaan sumber daya terbaik dalam waktu tunggu akuisisi untuk sumber daya lebih lanjut. Dengan asumsi ini sebenarnya dapat diperoleh. 3 faktor perlu dimasukkan dalam penilaian prioritas. Yang pertama, apa yang paling penting untuk dilakukan berdasarkan manfaat yang diidentifikasi. Yang kedua, apa yang mampu dilakukan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, apa yang mungkin berhasil berdasarkan risiko kegagalan setiap investasi. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih.